Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diar Nubait dengan NIM 125430028 dari kelompok 5 CA Batavia 2025. Nah, saya tuh di sini ingin membuat video tentang yang pertama tuh materi lengkap dari rangkaian 1 hingga rangkaian ke-10 dan berikut pengimplementasiannya. Yang kedua tuh nama ketua umum sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Terus yang ketiga tuh ada nama-nama tim kaderisasi. Yang keempat itu ada penjelasan wawancara kami dari angkatan maupun BPH yang telah saya dapat, dan menjelaskan mentoring selama saya mentoring, apa yang telah saya dapat dan output-outputnya. Nah, yang pertama itu ada penjelasan materi. Nah, materi yang pertama itu dijelaskan oleh Bang Kevin Alexander dan Bang Fahmi Abdullah yang berjudul Sejarah Batavia dan Organisasi. Nah, yang pertama itu Batavia. Sejarah Batavia awalnya itu hanya organisasi kumpulan mahasiswa Jawa bernama Javatera. Itu awalnya itu perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang dari Jabodetabek. Namun kepecah menjadi dua, yaitu Batavia dan Bumi Pasundan. Jadi namanya bukan Jabodetabek lagi, jadi Jadetabek. Nah, Batavia sendiri berdiri pada tahun 2019. Dan di Batavia itu memiliki logo, dan logo itu memiliki makna dan filosofinya. Yang pertama itu ada Monas dan siluet kota. Monas dan siluet kota itu mempresentasikan kota Jakarta. Yang kedua tuh logo dan tulisan ITERA. Nah, itu tuh artinya letak di mana UKM itu berdiri. Yang ketiga itu ada warna hitam dan warna putih. Nah, warna hitam dan putih ini tuh melambangkan netral atau tidak terikat dengan apapun. Nah, yang kedua tuh ada organisasi. Nah, organisasi itu adalah wadah yang menampung sekumpulan individu yang bekerja sama dengan sistematis, terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan yang sama dan pandangan yang sama gitu. Terus lanjut, yang kedua itu ada materi yang berjudul Etika dan Moral dan Kepemimpinan yang disampaikan oleh Bang Muhammad Nur Iksan dan Bang Duta Raditya. Nah, yang pertama itu ada etika dan moral. Etika itu sistem nilai yang digunakan dengan interaksi sosial yang berfokus pada tingkah laku yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kalau moral itu ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan dilakukan oleh manusia agar bisa menjadi lebih baik atau agar bisa menjadi baik, yaitu bisa menjadi pedoman pegangan seseorang dalam berperilaku. Nah, tujuan etika itu yang satu membentuk karakter bertanggung jawab, menciptakan individu yang adil, peka terhadap keadaan, mampu mengambil keputusan. Yang ketiga itu menjaga lingkungan yang harmonis, di mana setiap orang saling menghormati dan saling menghargai. Nah, prinsip etika dan moral itu adil, jujur, mandiri, terus bertanggung jawab, sama bijaksana dan interaksi sosial. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu sifat yang harus ada di dalam seorang pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu suatu orang yang memimpin sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan yang mampu mendorong atau mengajak ke jalan yang baik gitu. Nah, tugas pemimpin itu mengantarkan anggotanya, membina untuk meningkatkan keterampilan anggotanya. Yang ketiga itu ada memberikan petunjuk atau memberikan arahan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada dua, yaitu ada otoriter dan demokratis. Nah, otoriter itu mempunyai kendali penuh tanpa melibatkan anggotanya. Kayak contohnya, dia selalu mengambil keputusan penuh tanpa harus melibatkan anggota-anggotanya. Nah, kalau demokratis itu dia menerima keputusan mayoritas dari anggotanya. Jadi dia memiliki saran dan bakal dirembukin, dimusyawaratin untuk mendapatkan hasil yang sama gitu. Lanjut ke minggu ketiga, yaitu pengimplementasian kepemimpinan dengan pemilihan ketua angkatan. Nah, dalam rangkaian ini diadakannya pengimplementasian kepemimpinan bertujuan untuk membentuk calon pemimpin yang mampu membawa anggotanya menuju arah yang lebih baik,
Proses ini dilakukan secara melalui kegiatan pemilihan ketua angkatan yang melibatkan seluruh anggota CA Batavia 2025. Terdapat 3 calon yang memiliki potensi memimpin dengan baik, lalu melakukan orasi di depan seluruh anggota. Tujuan orasi ini untuk menyampaikan visi dan misi bahwa mereka mampu dan melatih mereka tuh mampu dan melatih kemampuan public speaking mereka. Setelah orasi, seluruh anggota melakukan pemilihan ketua angkatan dengan mekanisme yang transparan, dan pemimpin yang terpilih diharapkan itu bisa mewakili seluruh suara-suara anggotanya. Nah, lanjut ke minggu keempat itu ada pengimplementasian dari materi organisasi, kepemimpinan, dan etika dan moral. Nah, dalam rangkaian ini, seluruh anggota CA Batavia diarahkan untuk pengimplementasian secara langsung menerapkan organisasi, etika dan moral, serta kepemimpinan yang dilakukan dari pos ke pos. Yang pertama tuh ada pengimplementasian organisasi. Anggota CA Batavia 2025 dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki ketua atau pemimpin. Nah, pembagian kelompok ini melatih tanggung jawab agar anggotanya kerja sama tim. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan. Nah, setiap kelompok dipimpin oleh seseorang ketua yang bertanggung jawab atas mengarahkan anggotanya atas tanggung jawabnya agar bisa mengatur anggotanya, menjaga kekompakannya, menjadi contoh komunikasi dan mengambil keputusan. Nah, yang ketiga itu ada pengimplementasian etika dan moral. Etika dan moral itu nilai ini diterapkan dalam bentuk berani menegur dengan benar bila ada satu teman sekelompok atau orang lain yang nggak dikenal memiliki kesalahan baik dari tutur kata, sikap maupun cara berpakaiannya. Tidak memandang orang ini lebih tua ataupun lebih muda, selagi kita benar dan baik cara menegurnya. Nah, lalu rangkaian pada minggu keempat ini tuh ditutup dengan penyematan flyer dan ID card sebagai simbol anggota menjadi bagian dari CA Batavia dan juga sebagai tanda identitas anggota CA Batavia itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada Bang Resnandra Alvin, itu yang menyampaikan materi tentang kuliner Betawi. Nah, kuliner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, masakan, dan menikmati makanan serta mengolah lah. Nah, kuliner ini tuh berasal dari bahasa Inggris, yaitu culinary, yang artinya berhubungan dengan dapur atau masakan. Nah, kuliner Betawi ini adalah makanan dan minuman tradisional yang berasal dari Betawi, yaitu penduduk asli Jakarta. Nah, kuliner ini tuh merupakan perpaduan dari berbagai budaya, yaitu Melayu, Arab, Jawa, Tionghoa, India, Belanda. Nah, ciri khas kuliner Betawi itu sendiri yaitu rasa manis, gurih, kaya akan rempah. Nah, menggunakan bahan-bahan tradisional seperti santan kelapa, ikan, daging sapi, sayuran. Nah, yang ketiga itu banyak diolah dengan digoreng, dibakar maupun dimasak dengan santan. Nah, contoh-contoh makanan khas Betawi itu ada kerak telur, soto, bir peletok, roti buaya, sama nasi ulam. Nah, yang minggu ke-6 itu ada materi yang berjudul BPH Satria Digantara, yaitu BPH merupakan struktur inti dalam UKM Batavia yang berperan sebagai pusat koordinasi pengendalian arah kebijakan. Nah, di dalam materi itu dijelaskan dan dikasih tahu kepada seluruh anggota CA Batavia 2025 yaitu peran utama BPH, BPH inti itu ada apa aja, dan menjelaskan departemen dan divisi-divisi yang ada di BPH Satria Digantara, yaitu terus dan ada tugas ketua umum
dan pengertian ketua umum. Nah, minggu ketujuh itu ada materi yang disampaikan oleh Bang Aprianto dan Bang Bintang Paris. Nah, yang pertama itu ada Abang None dan cerita rakyat dan lenong. Yang pertama itu ada Abang None. Abang None itu merupakan pencarian Duta Pariwisata Jakarta yang dilakukan sejak 1968 sampai sekarang. Nah, pemilihan Abang None pertama itu dilaksanakan pada tahun 1968 pada era Gubernur Ali Sodikin. Nah, tugas Abang None itu ada acara cuy PPLK dan UKM, maskot acara kebudayaan, acara Suwarna Fest, yang terakhir itu ada Abnon dipersiapkan untuk menjadi delegasi Duta ITERA. Nah, kriteria Abang None itu memiliki sifat dan perilaku yang sopan santun dan terpuji, memiliki wawasan tentang kebudayaan Batavia dan Betawi, dapat menjaga nama baik Batavia, mempunyai public speaking yang bagus, dan berani tampil di depan umum. Nah, kalau cerita rakyat itu adalah kisah-kisah tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi. Contohnya cerita rakyat yaitu ada Si Pitung, Jin dan Bola Emas, terus Murtado Macan Kemayoran, dan Entong Si Gendut. Nah, kalau lenong itu adalah teater rakyat tradisional Betawi yang menampilkan cerita lucu, kritik sosial, dan kisah kepahlawanan dalam bentuk dialog. Nah, lenong itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu lenong denes atau lenong bangsawan dan lenong preman, yaitu lenong rakyat. Nah, lanjut ke materi ke-8. Materi ke-8 itu pengimplementasian cerita rakyat dan Abang None. Dalam rangkaian ini, seluruh anggota CBA Batavia dikenalkan pada nilai-nilai budaya Betawi melalui pembelajaran gerak-gerak cara gerak Abang None serta pengimplementasian cerita rakyat dan seni lenong. Nah, pada sesi ini anggota CBA Batavia mempelajari bagaimana berjalan dan kegiatan ini menentukan kepada gerakan laki-laki dan gerakan perempuan gitu. Dan juga di rangkaian ini tuh semua CA Batavia disuruh untuk mengimplementasikan cerita lenong tentang Si Pitung dengan preman. Nah, kalau yang minggu ke-9 itu ada seni budaya yang disampaikan oleh Kak Jihan dan Bang Joel. Nah, seni budaya Betawi itu seni tari dan palang pintu. Seni tari dalam ekspresi jiwa manusia yang dituang melalui gerakan tubuh berirama. Nah, seni tari Betawi itu merupakan perpaduan etnis Sunda, Jawa, dan lain-lainnya. Dari topeng Betawi, terus tari yapong, tari lenggong nyai, tari ondel-ondel. Terus arti pakaian Betawi itu ada warna merah, kuning, hijau menggambarkan semangat dan keceriaan. Nah, hiasan kepala dan kembang goyang itu sanggul namanya. Nah, kebaya Betawi untuk itu biasanya dipakai di perempuan, itu melambangkan kelembutan. Nah, kalau baju sadria atau pengsi untuk penari laki-laki, menggambarkan kesederhanaan dan kejantanan. Nah, palang pintu itu menunjukkan sesi yang memadukan silat dan pantun gitu, guys. Nah, yang ke-10 itu yang terakhir judulnya musyawarah dan persidangan yang dipimpin oleh Bang Musa. Nah, sidang merupakan forum formal suatu organisasi untuk menentukan suatu keputusan. Musyawarah itu adalah menyampaikan pendapat untuk mencapai mufakat. Nah, itu guys. Nah, kalau jenis persidangan tuh ada 3, sidang pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Nah, di persidangan tuh ada namanya presidium. Presidium adalah orang yang bertindak dalam
memimpin persidangan. Nah, kalau presidium itu ada 3, yaitu pemimpin, terus pencatat hasil persidangan, dan moderator. Nah, syarat presidium mempunyai sifat kepemimpinan, memiliki pengetahuan, peka terhadapan, mampu mengontrol emosi. Nah, istilah-istilah dalam sidang tuh juga ada, yaitu skorsing, lobbying, deadlock, opsi, voting, PK, dan interupsi. Nah, interupsi sendiri itu dibagi menjadi 3. Interupsi point of order, interupsi point of view, dan interupsi point clarification. Nah, di persidangan itu ada jenis-jenis ketukan juga. Ketukan pertama tuh serah terima pemimpinan atau pengesahan poin. Nah, yang kedua itu ketukan pembukaan atau pencabutan skorsing. Nah, ketukan yang ketiga itu untuk membuka atau menutup suatu persidangan, dan ketukan yang keempat itu untuk kondusifkan persidangan. Nah, yang selanjutnya itu ada nama-nama ketua umum Batavia dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama itu ada Bang Andrian, digantikan oleh Katasha. Lalu selanjutnya itu ada Bang Dava, sekjennya itu Bang Aidil. Ketum yang ketiga itu ada Bang Adi Wibowo, sekjennya Bang Enrico. Yang keempat itu ada Bang Najwan, dan sekjennya itu Kak Anindya. Dan yang terakhir itu ketum kelima itu ada Bang Kevin, dan sekjennya itu Bang Rehan Farel. Nah, habis itu ada nama-nama tim kaderisasi. Itu ada tim kaderisasi itu diketuai oleh Bang Muhammad Fatur Rahman. Lalu ada anggota tim kaderisasi angkatan 2023, yaitu ada Bang Nur Iksan, Bang Maharani Pin Kantore, Maharani Pin Kantore, Kanabila alias Salsabila, Kak Alia Wardani, dan Bang Rapel Pater. Dan tim kaderisasi tahun 2024 itu ada Bang Nur Rizal Ahmad Sawari, Kak Lonika Malau, Kariska Suci Fahriani, Bang Sahril Zakwan Fakih, Bang Kelvin Sugiwangsih, terus ada Bang Titian Nathan Prabdipto. Lalu yang keempat itu ada penjelasan wawancara baik dari anggota maupun BPH. Nah, yang dari anggota sendiri itu berjalan dengan lancar dan tatap muka. Yang saya dapat dari wawancara anggota ini tuh bisa untuk saling mengenal satu sama lain antar teman. Terus ada juga saya dapat mengetahui hobi-hobi mereka. Dari contohnya tuh hobinya tuh ada yang bermain bola, suka naik gunung, bermain futsal, dan berenang. Dan banyak juga yang mengasih tahu kalau fun fact mereka. Nah, contoh itu misalkan kayak takut kucing, takut ketinggian, terus bisa berenang, suka berenang tapi nggak bisa berenang. Nah, kalau dari BPH sendiri itu yang telah saya dapat outputnya dari abang dan kakak yang telah saya wawancara itu ada banyak, dari bagaimana cara pembagian waktu dalam belajar, pembagian waktu untuk akademis dan organisasi, terus bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang bagus, pemimpin yang jujur. Terus bagaimana cara saya menghadapi kritikan dan masukan dari orang. Terus gimana caranya saya untuk berbisnis. Nah, menurut saya dari hasil wawancara saya dengan BPH yang ada, itu bisa saya terapkan di diri saya. Contohnya untuk organisasi, untuk pemimpin, terus untuk berbisnis segala macam, dan dilakukan untuk keseharian, kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada penjelasan selama mentoring dari awal hingga sekarang, yaitu kakak mentor saya sendiri, yaitu Kak Nazla. Nah, cerita-cerita yang saya dapat dari Kak Nazla itu ada banyak. Contohnya tuh dari
cerita-cerita seru selama dari Kanazla pas kaderisasi di angkatan mereka, terus cerita-cerita lucu di angkatan mereka, terus gimana cara pembagi waktu pas kader dengan akademik dan kader, terus cerita-cerita lucu dari Kanazla dan fun fact ya Kanazla, terus tips-tips Kanazla bertahan di TPB, dan lain-lainnya lah. Itu sangat memotivasi di diri saya dan bisa menjadi wawasan untuk saya. Nah, jadi sekian video untuk hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyebutan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.